dong, kita belajar sama-sama. Kita syuting sambil pindah. Tepuk tangannya sekali lagi. Baik, sekarang kita akan menyambut guru yang udah pasti semuanya pada kenal ini sambil pindah. Please welcome Ustaz Maulana dan Habib Muhammad Syah. Paskibranya keren banget ya. Oh iya dong, alhamdulillah. Tunggu dulu, enak aja pilihan paski dia, tapi aku sama Habib pilihan kita adalah pencak silat. Wah, kayak aku dulu, aku waktu SD, SMA juga ikutan pencak silat. Maaf, Bib, aku dulu waktu di pesantren Ikut juga. Pengibar bendera juga. Pengibar bendera juga. Jangan belakang. Baik, seluruhnya siap gerak. Baik, jalan di tempat. Gerak. Gerak. Waduh, Masya Allah. Bisa ya. Baik adik-adik, semuanya teman-teman gimana nih? Adik udah siap kita syuting bareng di Suami Indah ya. Dicari-cari nggak ada, di telepon juga nggak ada nih. Ustadz Maulana Mana paling ya? Jauh banget kita udah muter-muter. Ada yang lagi tiktokan nih. Ikutan dong. Ngapain ikutan? Udah Nggak apa-apa. bapak-bapak juga. Lah, bukan gitu kan, siapa tahu kita bisa FYP, viral nanti kita. Viral. Gimana, ulangi lagi. Kalian lagi ngapain itu ya Allah? Emang kenapa sih Ustaznya, emangnya kita tuh nggak boleh ya ikut-ikutan apa yang lagi tren gitu? Boleh aja ikutan tren, tapi tahu batasannya. Oh, iya. Ada batasan-batasannya. Apa aja tuh? Jangan sampai mengundang syahwat, jangan sampai dengan pakaian terbuka. Kan wanita tuh ada auratnya. Ustaz, aku mau nanya dong, boleh nggak sih? Bentar. Mau nanya tanya. dia. Kalau gitu, kita masuk ke segmen Tanya dong, Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, silakan. Pertanyaannya. Sebelum tanya, perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Talia Nurjayanti dari kelas 12 IPA 2. Saya sekolah di SMA Taman Harapan 1 Kota Ih, Bekasi. keren nih, lengkap nih. Oke, Kelas 12. kelas 12 sudah mau ini ya. Oke, pertanyaannya. Silakan. Fisika kuantum. Boleh nggak sih Ustadz kalau kita tuh membuat tren biar viral seperti Nabi Muhammad SAW? Kan beliau namanya terkenal sekali tuh Iya. sepanjang masa. Waduh, pertanyaannya gimana? Jadi Rasulullah itu bukan beliaunya yang pengen terkenal, Iya. tapi beliau diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh penjuru bumi. Jadi usahakan kita membuat tren-tren positif dengan kebaikan, akhlak yang mulia, dan jangan sampai nih ya terkenal di luar baik tapi ternyata internalnya kurang baik. Banyak kan yang kayak gitu, dia sibuk pencitraan di luar, wih orang baik nih suka bagi-bagi sedekah, tapi ternyata dia kurang baik sama orang tuanya. Nah, itu yang kurang baik tuh. Harusnya baik internal, inside, outside-nya juga bagus. Iya. gitu. Jadi
keluarga dulu ya kalau Keluarga bisa. dulu dong. Nah, Gitu. gimana nih? Terjawab? Ada yang mau nanya lagi nggak? Saya mau nanya dong Ustadz. Oke, Ada lagi, ada dua. kenalan dulu dong. Nama saya Ganes Dwinda Priyanti. Ganes dari kelas Dwinda Priyanti. Winda Aprianti. Dari kelas 12 MIPA dari SMA Taman Harapan 1. Oh, anak IPA pinter deh pasti ini. Silakan, Saya mau nanya gimana hukumnya kita upload curhatan di media sosial dan upload doa di media sosial. Upload doa. Iya. Upload doa dulu ya. Oh ya. Kalau upload doa itu kan adalah sesuatu yang mungkin kita butuh untuk diaminkan orang lain. Itu doang sih sebenarnya. Tapi kan banyak orang yang kayak doa tuh sekaligus nyinggung. Gitu. Itu sebenarnya banyak yang curhat colongan di doa. Doa tapi sekaligus nyindir gitu ya. Story biasanya. Sebenarnya kalau kita curhat di sosial media nggak ada larangan. Iya. Cuma sama yang dilarang itu, yang diharamkan adalah membuka aib. Membuka aib sendiri. Jadi Allah tidak menyukai orang yang berdosa, bermaksiat. Tapi Allah lebih tidak menyukai lagi orang yang memamerkan dosanya. Jadi kalau curhat tuh jangan sampai membuka aib, jangan sampai menceritakan keburukan kembali, dan jangan sampai curhatan itu bisa berbahaya untuk dirimu. Kenapa? Karena di luar sana nggak semua orang suka sama kamu. Jadi kalau ada kamu curhat sesuatu di sosial media, nggak semuanya kasihan gitu. Ada juga yang rasain loh gitu. Ada juga yang kayak gitu. 90% kepo doang, Ustaz. Ada juga yang kayak gitu, kayak sok peduli gitu padahal enggak gitu kan. Iya. Aduh, oke gimana nih? Udah cukup terjawab ya? Sekarang kita yang nanya deh. Kita main nanya. Iya, dari tadi kita nih pengen punya pertanyaan nih. Apa tuh? Dari tadi kita muter-muter di sekolah ini, aku muter-muter nyari Ustadz Maulana sama Habib. Kalian ngeliat nggak? Oh, itu tadi kalau saya lihat sih ada di bengkel mobil SMK. Oh, di SMK bengkel mobil. Jadi dia ada SMK-nya juga? Ada. Kalau kalian SMK apa SMA? SMA. SMA. Oh, ada SMA, ada SMK. Allah, pantesan kita bingung dari tadi. Ya udah kalau gitu kita masih ada keperluan nih sama Ustadz Maulana sama Habib. Kita izin dulu ya. Oke, makasih ya semuanya ya. Sehat-sehat, semangat terus belajarnya ya. Di sebelah sana. Iya, di sebelah Kesana, oh balik lagi kita ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kita udah muter-muter ke sana, balik lagi ke sana. Nah, Pak Eko, kebenaran nih, saya lihat mobil nih, saya pengen tanya-tanya boleh Pak Eko? Businya di mana busi? Kalau busi biasanya ada di bagian atas, Pak. Oh, bukan. Ini mobil tahun lama ini. Oh, jadi ada busi kan? Maaf, Dit. Nggak kayak motor. Maaf, Dit. Aduh, ini kita datang ke sini kan mau cari usaha sam, cari mikdat, malah nanya-nanya mobil. Kebenaran saat dapat nanya gratis karena saya juga suka mobil. Oh gitu. Oh, jadi mau nanya kabulatornya yang mana, kalau digigit tikus gimana. Jadi gini aja, daripada kita begini, kita kumpulin anak-anak. Boleh. Kita masuk segmen tanya dong Ustaz. Boleh, boleh. Ayo sini semua, sini semua. Ayo. Sini kumpul. Sini Sam. Sini, duduk dulu ya. Sini, kumpul. Habib sini dong. Nah, kalau begitu kita masuk di segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nah, sekarang siapa mau nanya nih? Angkat tangan yang mau nanya. Saya mau tanya dong Ustadz. Nah. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dong Ustadz. Jenengnya sopo? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Fahir Ramadan dari kelas 12 TKRO. Ya, saya mau bertanya bagaimana sih biar saya sebagai anak milenial itu pede dan bisa bersaing dengan kemampuan yang saya punya sekarang. Bagaimana caranya supaya bisa pede? Percaya diri, yang paling pertama jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Karena masing-masing beda kemampuan. Yang satu yang lainnya beda-beda. Masing-masing punya takdir, masing-masing punya rezeki. Terlalu tersirapi, berjalan belum tentu sama sampainya. Betul. Ada yang sampainya sekarang, sampai kalian beda-beda. Kemudian yang kedua, sadari kemampuan. Jangan besar pasak daripada tiang. Kepercayaan doang. Iya, kepercayaan doang, tidak ada kemampuan. Ayo ukur. Lalu yang paling penting, banyak melatih diri. Latih kemampuan, banyak belajar. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat beberapa derajat jika lo berilmu. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ditawarkan 3. Yang Ilmu, pertama, kerajaan, harta, dan ilmu. Oh. Tapi yang dipilih Nabi Sulaiman adalah ilmu. Sehingga kekayaan hadir, kerajaan pun hadir. Semua dapat di Semua sana. dapat. Makanya sadari kemampuan, ukur kemampuan, dan yang paling penting adalah bermuhasabah.
Itu yang paling penting. Nah, giliran Bib. Siap. Satu lagi pertanyaan. Oh, boleh. Siapa yang bertanya lagi? Nah, silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan dari 12 DKR. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Ya. Bagaimana caranya kita itu kalau kerja bisa jujur gitu? Kadang kan kalau kerja ada aja godaannya, misalkan datang customer gitu, mobil rusak. Padahal rusak itu cuma kita buat apa? Nambahin radiator. Tapi kita bilang akinya rusak lah. Jangan-jangan pengalaman nih. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, Habib. Baik, artinya ij'alid dunya majlisaini. Jadikan dunia ini tempat dua kelompok manusia kita duduk. Yang pertama, litalabil akhirah, untuk mencari akhirat. Yang kedua, litalabil halal, untuk mencari rezeki yang halal. Kita harus mencontoh Nabi, karena Nabi mengajarkan kita dalam berbisnis, dalam usaha, mau kita jadi di bengkel atau di luar bengkel, nggak boleh kita bilang, oh businya doang cuman kotor. Kita bilang karburatornya yang rusak, sampai itu zalim namanya. Kenapa? Sampai orang ngeluarin uang yang banyak untuk ganti sesuatu yang memang tidak harus diganti. Kitanya bohong. Makanya la tashabanna fasiqat. Makanya kata Imam Ali Zainal Abidin, jangan teman akrab tuh sama orang yang fasik. Orang yang kalau sering bohong dengan mencari rezeki yang tidak halal, namanya fasik. Nah, tuh lebih. Nah, nih. Kayaknya suara-suara ini aku kenal nih. Suaranya Ustadz Sam lagi teriak-teriak sama suaranya Mikdad. Minta maaf ya, udah digangguin. Ini kebenarannya. Lanjutin aja kerjanya lagi ya. Makasih banyak. Kita permisi. Terima kasih banyak Pak Eko semuanya. Mikdad! Ustadz Sam, dasar. Sebelum kita tausiah, enak nih pemanasan dulu nih. Badminton. Ayo Ustadz Syam, gas lah. Tapi inget ya, kalau kalah jangan marah-marah. Siapa takut? Oh gitu. Masya Allah. Ustadz, ini kita lagi main, kenapa digangguin sih Habib? Ya Allah. Kita ini datang ke sini untuk ajak untuk memberikan tausiah untuk Islam pindah. Ngapain main? Ini lagi pemanasan dulu ya Kak. Sebelum tausiah. Tapi Ustaz, Wah, boleh. Oh gitu. Habib, Ya udah. kita satu tim berarti. yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Awas biarin Bib, woi. Wah! Ayo. Gak apa-apa Bib, kita Harus kalah. menyelamatkan. Kalau jagoan biasanya gitu dulu. Hah? Wah, Kecil. Kecil. Dah. Saya lebih baik tausiah daripada Lebih tausiah aja. Duduk. ini. Ustaz, kenapa Ustaz? Punya siapa nih raketnya nih? Lurusin. Aduh, sini. Anak-anak. Yang punya raket. Aduh. Aduh. Ayo. Sit down. Sit down. Duduk. Ustadz, kenapa sih pinggangnya? Ini usia itu tidak bisa dibohongi. Ya Allah. Baru juga berapa menit kita main, lagi seru-serunya Ustadz. Iya, lagi enak-enak ya Ustaz. Oke, siapa yang mau bertanya? Aduh, banyak banget. Siapa yang paling semangat? Ini kayaknya dia nih. Kamu siapa namanya? Nama aku Aulia Dewi Tanti dari
kelas 11 IPS 3. Ustadz, aku izin bertanya. Iya. Gimana caranya kita menerima kekalahan dengan lapang dada, baik dalam lomba maupun dalam masa kehidupan? Oh, waduh, Masya Allah, bagus banget pertanyaannya. Nah, insya Allah langsung akan dijawab sama Habib. Nah, di sini kita bagaimana caranya berlapang dada menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Jadi fa idza azamta, kita disuruh azam dulu, semangat dulu. Oh, misalnya pengen lomba. Semangat dulu, ayo maju, latihan dulu. Ini belum latihan berantem, udah latihan berantem. Ini masalah. Ya, jadi namanya orang yang tidak berlapang dada. Tepuk tangan dulu dong. Waduh, Masya Allah, keren banget. Jadi ada istilah sometimes you win, sometimes you learn. Alhamdulillah, terima kasih Habib dan Ustaz Syam. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, aku akan kasih lagi nih satu pertanyaan nih. Satu pertanyaan insya Allah akan dijawab. Satu penanya nih, kira-kira siapa? Udah agak sore ya. Satu penanya. Aku akan kasih kesempatan lagi untuk satu penanya nih. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ngapain jauh-jauh? Sebelah kanan saya kasihan dari tadi boleh, dia. Iya dari tadi dia. Ayo nanya. Silakan. Yang kenceng suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Rizky Fadila dari kelas 11 IPS 1. Mau nanya Pak Ustadz, gimana sih cara biar kayak Pak Ustadz gitu, jadi artis yang jago? Berarti yang jawab Mikdad dong. Yang jago acting siapa? Mikdad kan pemain sinetron dan pemain film. Jadi kalau yang jawab seperti ini harusnya pemain film juga yang harus menjawabnya. Jadi silakan jawabnya. Amin. Kalau misalnya kalau aku pribadi ya, aku juga masih belajar. Aku tuh kalau misalnya dulu tuh nggak kepikiran jadi artis juga. Dulu tuh aku hobinya badminton, berenang, main basket, musik. Nah jadi semua dicobain dulu. Tiba-tiba ada tawaran. Nah di saat ternyata kita suka sama sesuatu. Jadi badmintonnya nggak laku, pas syutingnya laku. Iya ternyata. Gitu. Suksesnya di salah satu bidang. Jadi kita nggak tahu nih kapan kita suksesnya. Nah di saat sudah jadi artis pun ternyata banyak banget godaannya. Kalau jawab aja nggak bagus ya, kita suruh acting nangis. Ayo acting nangis ya? Iya. Berarti aku konsentrasi dulu, aku mau sedih dulu. Maju depan sini, di sini ya, ke depan. Ya. Ayahku, maafkanlah aku. Aku adalah anak yang tidak tahu balas budi. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga tidak mau menjadi seperti ini. Ayah. Lah, kok pada nggak ada sih? Hah? Waduh, bener-bener ya Ustadz Maulana. Tadi katanya suruh nangis, sekarang udah acting nangis susah-susah. Udah konsentrasi malah ditinggalin. Ya udahlah, jamaah. Daripada aku sedih beneran, aku bisa nangis beneran. Pokoknya jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam Indah ya. Jamaah, alhamdulillah. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita datang ke Yayasan Pendidikan Islam Swasembada Taman Harapan Kota Bekasi. Kalian hari ini sehat gak? Nyari Sal. Masya Allah. Masya Allah. Kita... Pantesan! Ya Allah! Ini Ustadz Maulana Ini Sal saya! Loh, Ustadz, saya masih ada satu lagi Ustadz. Ya Allah. Ini lagi cosplay jadi Ustadz Maulana. Oh, jadi cosplay. Satu lagi jadi Ustadz Syam. Ya, makasih banyak sayanya. Waduh, Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangannya dong buat temennya tadi. Wah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Waduh, Masya Allah. Tepuk tangannya dong sekali lagi. Alhamdulillah nih, sekarang saya bisa ada di sini bersama teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan belajar bareng-bareng. Tentunya dengan guru-guru kita, ada Ustadz Syam, ada Habib Muhammad, juga ada Ustadz Maulana.
Nah, biasanya kita tuh kalau di Islam itu indah, setiap harinya, setiap pagi setelah sholat subuh, kita itu akan belajar bareng-bareng mengangkat tema-tema yang menarik. Nah, kira-kira hari ini ada yang tahu nggak kita akan mengangkat tema apa? Juga jamaah yang ada di rumah yang lagi nonton, hari ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa. Temanya adalah ojo dibanding-bandingkan. Ustaz siap? Anakmu ojo dibandingkan. Anakmu ojo dibanding-bandingkan. Jadi Ustaz buat mana Ustaz lagunya? Wong kok ngene yo dibanding-bandingkan. Sae-saengke yo mesti kalah. Apa Ustaz? Wah, luar biasa. Jadi hari ini temanya adalah anakmu ojo dibanding-bandingkan. Habib punya anak juga kan? Nah, aku tuh mewakili sekarang sudut pandang dari seorang orang tua, dari anak juga. Emang gak enak dibanding-bandingin tuh, karena kan kita punya kelebihan masing-masing. Ada yang bagus dalam olahraga, ada yang bagus dalam kimia, fisika, gitu. Setiap anak kan punya kelebihan masing-masing. Habib, nah aku pengen tanya, memang gimana nih kalau misalnya ternyata anak itu membuat kecewa orang tuanya karena tidak mampu memenuhi harapan orang tuanya, gitu. Mohon penjelasannya Habib, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dil khuluqil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbi amma ba'd. Mudah-mudahan semuanya dari Taman Harapan semuanya sehat. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Mikdad beserta guru-guru, mohon maaf saya di depan. Panjang umur, sehat afiat, berkah insyaallah. Kalau kita lihat permasalahan, bagaimana sih atau hukumnya seperti apa orang tua yang suka banding-bandingkan anaknya? Atau si anak mungkin orang tua kecewa atau si anak ini tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Pertama, buat kita, buat para orang tua, apabila orang tua membanding-bandingkan anaknya atau pilih kasih, kalau membandingkan buat motivasi tidak masalah. Jadi kalau membandingkan buat oh ikuti kakakmu juara, kenapa kau belum juara juga? Itu boleh sebagai motivasi. Tapi kalau membandingkan lewat bedanya kasih sayang ini berbeda, maka ini bisa menimbulkan efek yang sangat berbahaya kepada itu anak. Artinya tidak boleh. Nah, ini pernah terjadi, pernah diceritakan di zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tua ngasihnya lebih kepada anaknya. Anaknya ada 2 sampai 3. Cuman si bapak lebih banyak mengasihi si anak tersebut. Kemudian yang lain, saudaranya yang lain ngadu sama Rasulullah. Jadi dia punya ayah ngasih lebih sama cuma si kakak doang, atau ngasih lebih sama si adik doang. Nah, saudara yang lain merasa ini kayaknya kurang adil saya punya orang tua. Karena masih adanya Nabi, maka si adik dan kakaknya datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka si ayah mengatakan, betul wahai Nabi, maka Nabi suruh ambil yang dikasih tersebut, Nabi suruh ambil. Maka orang tuanya ambil, dibagikanlah secara rata kepada anak-anaknya. Baik, Habib terima kasih penjelasannya. Ustadz Maulana boleh berdiri dulu nggak? Izin, aku masih ada yang mau ditanyain nih. Apa? Sini dong. Nah ini sebenarnya tuh aku tuh pengen nanya dari tadi. Apa itu? Nah, tunggu dulu. Lihat kalau aku lihat-lihat kok ada kemiripan ya. Sama siapa tuh? Sama saya.
Bisa, bisa. Kan kita adik kakak cuma beda bapak ibu. Iya, boleh. Ustadz, aku mau nanya nih, bagaimana batasan dalam Islam jika memang orang tua diperbolehkan untuk membandingkan anaknya dengan anak yang lain? Apakah boleh menurut Islam? Boleh nggak? Berapa batasannya? Iya, saya mohon langsung. penjelasannya. Iya, silakan. Izin Nabi Ustaz Syam dan guru-guru kami yang Masya Allah Tabarakallah, Allah muliakan. Allah angkat derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita berbicara tentang bolehkah orang tua membanding-bandingkan? Pasti jawaban kita sama, tidak. Tapi ada batasan nggak kalau kita harus membanding-bandingkan? Ada. Semua ada. Kenapa? Seorang orang tua bukan membandingkan, tapi memberi gambaran engkau harus seperti dia dalam hal kebaikan. Oke? Namanya motivasi. 1, 2, 3. Motivasi. Iya. Pernah lihat nilai rapor? Pernah lihat? Di situ ada namanya nilai rata-rata. Kalau Anda mencapai nilai rata-rata bahkan melebihi, berarti Anda hebat. Itu batasannya, ukuran. Dan di bawahnya berarti gagal. Betul tidak? Namanya standar. 1, 2, 3, standar. Ada namanya standar. Jadi satu bentuk motivasi, satu bentuk standar. Kalau biasanya anak SMA itu setingkat anak-anakku ini harusnya sudah lebih mahir, betul tidak? Itu. Baik. Masya Allah. Kalau ada Ustadz Maulana tuh bikin semuanya menjadi cair. Ustadz Maulana tuh ibaratnya icebreaker. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah alhamdulillah nih. Kalau gitu sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, boleh tepuk tangannya dulu dong untuk semangatnya. Nah mungkin sekarang siapa nih kira-kira yang mau bertanya nih? Waduh. Oh, banyak banget ya. Nah tapi biar kita juga ini ya, kita juga harus kasih kesempatan dulu yang pertama sama ibu guru di sini nih. Ibu izin. Boleh tahu namanya siapa, Bu? Ibu Rika. Maju aja. Kita maju ke depan aja di sini. Nah, Ibu Rika boleh tahu Ibu ngajar apa sih, Bu? Ibu Rika. Iya. Kaukah itu Rika? Iya, Roma. Iya, Roma. Ini saya Rika, Roma. Iya. Terima kasih Kak Migdad. Ya silakan Ibu Rika pertanyaannya sama guru-guru. Saya mau tanya nih Ustadz Habib Muhammad tentang perbandingan nih. Kadang ada orang tua nih Ustadz ya membanding-bandingkan anak-anaknya terhadap anak-anak yang lain. Itu loh kakak kamu tuh bisa ini, adik kamu bisa ini, kamu jangan mau kalah gitu. Nah itu menurut Islam itu bagaimana Ustadz? Apakah boleh orang tua itu membanding-bandingkan anak-anaknya dengan alasan pengen memberikan motivasi begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rika. Dengan pertanyaan Ibu Rika, Masya Allah nanti dijawab sama Roma.
Artinya semangat, seperti yang dari awal kita katakan, sebagai orang tua ini kan tidak mau anaknya itu rendah. Pasti semua orang tua pengen anaknya itu maju. Nah mungkin tata cara orang tua ini berbeda. Saya pengen tanamkan dulu buat anak-anak. Buat anak-anak ini sebenarnya jangan baper. Betul ya? Baper itu bukan buat mobil itu bukan? Itu bumper. Oh bumper. Seri Mulat juga Habib. Baper itu orang tua itu berhak atas kita semuanya. Di antara adab kita sama orang tua, kita nurut dan apapun yang diomongkan orang tua selama ingat kan ya, selama tidak keluar daripada syariat. Walaupun seakan-akan seperti membandingkan kepada temannya atau tetangganya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai anak bisa mengambil nasihat orang tua tersebut dan kita menjadi orang yang maju insya Allah. Insya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Ibu Rika tadi pertanyaannya. Dan baik, selanjutnya saya ingin ngasih kesempatan nih satu lagi pertanyaannya. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Wah banyak banget. Baik. Tadi saya udah lihat yang di depan semua, yang di belakang saya pengen kasih kesempatan deh. Boleh maju ke depan, Adek sini. Waduh luar biasa, ini kecil-kecil di belakang lagi jadi saya nggak bisa lihat. Boleh kenalan dulu sini nggak apa-apa. Nah siapa namanya, berdiri aja dulu. Nama aku Dinanti Mutiara, bisa dipanggil Dinanti atau Tiara. Oh Tiara kelas berapa sih Tiara? Aku kelas 8E. Kelas 8E ya, berarti masih SMP ya. Waduh boleh nih, pengen nanya apa sih Tiara, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin aku mau nanya ke Ustadz Syam. Aku kan biasanya di rumah tuh sering gitu dibanding-bandingin sama orang tua aku. Biasanya kayak, kamu kok MTK-nya jelek gitu, itu si ini lebih bagus gitu. Padahal aku tahu aku punya keunikan sendiri yang gak bisa dibanding-bandingin sama orang lain. Betul. Apa sih, kamu tuh kalau boleh tahu kamu tuh passionnya atau uniknya di bidang apa yang kamu sukai? I like about English. Oh oke, Tiara, jadi itu ya pertanyaannya ya. Baik, insya Allah nanti akan dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Sekarang boleh duduk kembali di tempat duduknya. Ustadz Syam. What do you think about the parents who always comparing? Iya, jadi intinya Tiara tuh pengen nanya gimana caranya kalau misalnya dia tuh ingin menjelaskan bahwa misalnya Tiara tuh punya passion yang lain tapi dengan cara yang baik menurut syariat Islam. Nah ini mohon penjelasannya. Gue pakai bahasa Inggris nih. Wah boleh banget. Bahaya Tiara, Masya Allah, tabarakallah. Tafadhol Ustaz Syam. Jamaah. Adek-adek. Kok ibu-ibu yang jawab? Adik-adik? Masya Allah, suatu kesyukuran, suatu kebahagiaan jikalau masih memiliki orang tua yang lengkap, betul? Meskipun sometimes berbicara kepada orang tua itu tidaklah mudah, betul? Kadang orang tua tuh nggak mau kalah, kayaknya kita tuh salah terus di mata mereka. Mereka lah yang paling surga, betul? Maka tadi Tiara bertanya, how to talk with my parents about my passion. Saya enggak suka matematika, I like English. Saya suka dengan Inggris bukan matematika gitu. Jangan dibanding-bandingkan saya dengan orang lain yang suka dengan math. Maka subhanallah ketika berbicara dengan orang tua, maka ayatnya berbunyi ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya mohon izin kepada seluruh dewan guru dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
kata Al-Quran? Kalau berbicara dengan orang tua, fala taqul lahuma uf. Jangan jangan uf. Uf tuh kalau bahasa terjemahan Al-Quran, kalau terjemahan Indonesia ditulisnya jangan pernah berkata Tapi bukan berarti harus enggak juga. Tapi kalau kita udah ngomong apa sih mama? Nah, itu udah uf tuh. Uf. Fala taqul lahuma uf wala tanharhuma. Jangan nyemprot mereka. Nahar artinya sungai. Sungai cipratan air. Jadi kalau tanhar tuh nyemprot. Mama sih kan aku udah bilang aku tuh gak suka matematika. Aku tuh sukanya bahasa Inggris mah. Itu nyemprot orang tua tuh subhanallah. Jangan pernah nyemprot orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ketika berdebat dengan orang tua, ngobrol sama orang tua, ucapkan hanya perkataan yang mulia saja. Memuliakan orang tua. Jadi boleh kita menyampaikan pendapat tapi tetap memuliakan orang tua. Tetaplah mereka yang melahirkan kita, gara-gara mereka kita bisa ada lahir di dunia. Wakhfid lahuma janahal-dhulli minar rahmah, dan rendahkan sayapmu di hadapan kedua orang tuamu. Ada istilah tuh, keep your hopes up high and your head down low. Jadi biarkan harapanmu tinggi setinggi-tingginya tapi biarkan kepalamu tetap merendah seperti tanah. Masya Allah. Tadi sudah 2 pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Ini barangkali masih saya akan kasih kesempatan satu lagi yang terakhir. Barangkali ada yang mau nanya. Boleh angkat tangannya yang tinggi. Siapa yang mau bertanya lagi? Wah banyak banget nih. Tapi kayaknya itu tuh yang di belakang tuh tadi angkat tangannya tinggi banget. Boleh sini maju ke depan dulu sebentar. Nah, boleh dipegang dulu mic-nya. Siapa namanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Zara Azalia Putri dari kelas 11 MIPA 1. Baik, Zara. Zara, oke langsung aja kira-kira apa sih yang mau ditanyain sama guru-guru kita? Ustadz izin bertanya, Iya. Saya ingin bertanya nih kepada Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib dan Iya. juga Kak Mikdad. Saya ingin bertanya, saya ngelihat nih mukanya pada glowing, boleh tolong kasih tahu caranya gimana enggak? Waduh, ini pertanyaannya kok di luar tema ya? Kenapa muka Ustadz Maulana, guru-guru di sini bisa glowing? Apa sih rahasianya Ustadz? Rahasianya adalah wudu dan tahajud. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Ayo lewat. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Bersaing sebaik A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Namanya siapa sayang? Zara Zafirina Kaila. Zara. Panggilannya Kaila apa Zara? Kaila. Kaila. Satunya namanya siapa? Azka Ganizam Mirza. Azka Ganizam Mirza. Panggilannya Mirza. Azka. Azka sama Kaila Masya Allah telah membacakan kepada seluruh jamaah Islam itu Indah serta seluruh kakak-kakaknya yang hadir di sini tentang beberapa nasihat daripada Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Ya bunayya aqimis salah. Wahai anakku sayang dirikan salat. Maka wahai para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
daripada sibuk membanding-bandingkan kami anaknya tentang nilai sekolah, tolonglah ajarkan, didiklah kami, marahi kami jikalau kami tidak sholat. Karena Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya agar aqimis sholat, mendirikan sholat. Banyak di luar sana orang tua yang terlalu sibuk memikirkan ranking anaknya, nilainya di sekolah, nilai akademisnya, tapi lupa untuk memperhatikan sholat 5 waktu anaknya. Subhanallah. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah kawan-kawanmu, ajaklah manusia untuk berlaku kebaikan. Jadi kalau masuk surga itu jangan masuk surga sendiri, tapi ajak juga teman-temannya. Wa'mur bil ma'ruf wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Kemudian Allah juga ingatkan melalui ayat yang dibacakan oleh Azka tadi, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Gak boleh sombong. Jadi jangan pernah berlaku sombong. Misal nih dibanding-bandingkan sama gurunya, lihat tuh si ini lebih pinter, terus yang dikatain lebih pinter tadi merasa sombong daripada orang lain. Apa definisi sombong? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Jangan meremehkan orang lain meskipun Anda adalah seorang anak yang pinter. Maka berlakulah rendah hati di hadapan siapa saja. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Kaila, terima kasih Azka. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya masih ada pengen nanya nih sama Ustadz Maulana. Apa itu? Waduh, semangat. Apa? Ayo. Untung aku nggak jantungan, Ustadz. Oh iya. Bener gak sih Ustadz, seorang anak yang sulit mengucapkan rasa terima kasih karena orang tuanya sering membandingkan anaknya dan tidak menghargai jerih payah anaknya. Nah itu gimana tuh menurut sudut pandang Islam? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Luar biasa, Masya Allah. Inilah akibat ketika orang tua suka membanding-bandingkan anak. Yang menyebabkan anak itu susah berterima kasih dan tidak respect sama orang tuanya. Karena anak berusaha mempertahankan dirinya. Bentuk pertahanan. Semut diinjak menggigit. Betul tidak? Itu bentuk pertahanan. Respect itu. Kena api langsung, kena pisau, betul tidak? Untung ada perasa. Seandainya tidak ada perasa, bentuk pertahanan udah habis jarinya ibu-ibu, dipotong-potong. Untung ada rasa, itu bentuk pertahanan. Coba saya jadi murid ya. Bukan. Atau Mikdad aja. Ya, balasannya ya. Panggil Mikdad. Mikdad. Iya Pak. Berteriak Mikdad. Mikdad. Iya Pak. Wah, lebih kencang. Itu balasannya. Ketika dia pelan, maka dijawab pelan. Ya. Coba ulang Pak. Mikdad. Mikdad. Iya Pak. Mikdad. Iya Pak. Wah. Maka kepada semua orang tua, yuk banggakan anak, muliakan anak. Anak itu hidup di zamannya, bukan di zaman kita dahulu. Mana tepuk tangannya? Stop. Jangan pernah berkata kepada anak, kita dulu waktu sekolah jalan kaki. Ngapain jalan kaki sekarang banyak mobil? Baik. Terima kasih Pak. Bapak, terima kasih. Baik, ini selanjutnya saya masih ada pertanyaan nih. Saya pengen ke Habib Muhammad nih. Habib, Afan Bib, boleh berdiri Bib? Ada yang pengen saya tanyain, ya Bib. Bib, bener gak sih Bib di dalam Islam itu katanya waktu zaman Nabi dan zaman para sahabat itu pernah juga berperilaku membandingkan anaknya, dan seperti apa sih cara para sahabat Nabi mengucapkan rasa terima kasihnya kepada orang tua nih, Masya Allah. Jadi kalau ditanyakan apakah ada contoh misalnya dari zaman Nabi, kan Nabi-Nabi ini contoh buat kita. Nabi-Nabi ini adalah
hal sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran yang sangat besar. Kalau buat contoh misalnya, ada gak sih nabi-nabi atau rasul yang membanding-bandingkan anaknya? Sebenarnya bukan membandingkan, karena mungkin kan dewasa sama anak kecil berbeda. Yang dewasa sama anak kecil berbeda. Nah, di sini efek samping, memang efek samping itu berbahaya. Ketika orang tua membeda-bedakan anaknya, itu bisa menyebabkan di antara saudara. Ingat ini semuanya nih. Ya, mudah-mudahan para orang tua yang mendengar pengajian Islam itu indah kali ini, artinya efek samping yang bisa menyebabkan, dan ini ada contoh, orang tua yang membanding-bandingkan kasih sayang yang jelas antara anak A, anak B, anak C, itu bisa menyebabkan permusuhan dan menyebabkan putusnya silaturahmi antara saudara. Secara umum sama. Bagaimana zaman Nabi, zaman sahabat, bagaimana sih cara berterima kasih kepada orang tua? Gampang. Terkadang orang tua tuh tidak butuh balasan uang yang banyak, tapi cukup dengan adab dan akhlak yang bagus terhadap tuh orang tua, maka orang tua merasa sangat senang dan bahagia. Aduh, Masya Allah. Jadi di garis bawah itu, adab dan akhlak yang baik aja orang tua tuh sebenarnya cukup ya? Senang, Masya Allah. Nggak harus dibawain mobil atau segala macam, nggak butuh. Waduh, Masya Allah. Itu penting banget. Tapi kalau nggak pernah bawa ya kelewatan. Kelewatan juga, apalagi kalau udah sukses. Baik Habib, terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih jamaah nih, supaya nggak ngantuk nih adik-adik, semua juga guru-guru. Saya akan kasih kesempatan lagi buat teman-teman semuanya buat bertanya lagi. Tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah. Langsung aja nih saya kasih kesempatan, siapa yang mau bertanya lagi? Waduh, banyak banget, aku jadi bingung nih. Nah, saya kasih kesempatan dulu kepada Bapak Guru yang di belakang. Pak, boleh berdiri Pak ke depan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Pak, dengan Bapak siapa? Mohon izin. Dengan Bapak Farhan. Baik, Bapak Farhan. Boleh kira-kira apa sih Pak yang pengen ditanyain nih sama guru-guru kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa gengsi kita sebagai orang tua untuk mengucapkan terima kasih kepada anak. Sementara kita lagi-lagi sebagai orang tua mewajibkan anak untuk mengucapkan terima kasih. Itu yang kadang terjadi seperti itu Ustaz. Demikian, terima kasih. Masya Allah, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Insya Allah akan langsung dijawab sama guru kita Ustadz Maulana. Silakan Guru. Jadi begini, berbicara tentang kaget ya. Supaya, mohon maaf, ini singkat saja karena tidak bisa panjang, karena cuma 2 menit. Dengerin. Tidak akan ada kata syukur kalau tidak pandai berterima kasih. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Kalau cuma pintar terima, tidak ada kasihnya, dioperasi. Harus pintar berterima kasih. Maka mohon izin, orang tua itu kadangkala harus belajar sama anak-anak. Karena anak itu guru juga buat orang tua. Mana kamera yang buat muka saya? Dengarkan. Buat orang tua dimanapun berada, sadarkan pada diri kita, anak itu gambaran dari diri kita sendiri. Betul? Anak itu tidak boleh dimarahin. Setuju? Setuju. Anak tidak boleh dipukul. Maka sadarkan atas kemampuan kita. Karena anak itu melanjutkan
kebaikan orang tua. Aduh, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik, Alhamdulillah tadi sudah saya berikan kesempatan kepada perwakilan dari guru. Sekarang insya Allah saya akan memberikan satu kesempatan lagi kepada siapa ya? Mungkin masih ada yang mau nanya? Boleh angkat tangan yang tinggi? Aduh, luar biasa nih murid-murid di sini nih antusiasnya. Tapi kayaknya yang sebelah sana belum dapat giliran nih. Ayo, nah yang di ujung boleh berdiri. Nah, boleh kesini dulu. Wah, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, sebelumnya nama saya Lutfi Berliansyah. Saya dari kelas 12, tepatnya 12 IPA 1. Iya, baik. Saya mau tanya nih sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam. Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz Syam. Siapa namanya? Lutfi. Aku mau nanya nih. Sebenarnya anak-anak itu kayak saya ini sama yang lain gitu. Anak-anak itu boleh healing atau jalan-jalan tanpa orang tuanya gak Ustadz? Soalnya kan. Pengen jalan sama siapa? Ya jalan-jalan aja gitu. Sama siapa? Refreshing. Sama siapa sih? Kenapa nggak pengen ngajak orang tua? Kenapa? Ya karena kan tadi yang Ustadz bilang itu kayak anak-anak itu kan biasa udah pusing gitu, udah mumet, udah bete gitu, sering dibawelin orang tua, sering dibanding-bandingin gitu. Jadi lebih asik jalan sama teman-teman. Bagaimana orang kalau mau healing gitu ya, tapi sendirian gitu, tanpa membawa orang tua. Misalnya cowok-cowok mungkin mau ke gunung gitu ya. Nabi SAW itu kalau healing ke gunung. Rasulullah itu ke Jabal Nur, masuk ke dalam Goa Thur. Rasulullah healing sendirian ke sana. Nabi, apa yang dilakukan Rasulullah kalau lagi healing? Rasulullah SAW kalau lagi healing satu, mengurangi bicara. Mengurangi bicara. Jadi kalau healing yang asli itu, kenapa orang pergi menyendiri? Karena dia akan mengurangi untuk berbicara. Semakin menekan nafsunya. Semakin menekan nafsunya, maka kolbunya yang akan semakin terang. Hatinya yang akan semakin terang. Maka yang membuat kita bahagia atau tidak bahagia adalah Allah. Maka sedikitkan, kurangi daripada makan, maka akan membuka hati kita. Kemudian apa lagi? Healing itu mengurangi interaksi dengan manusia. Maka kalau mengurangi interaksi dengan manusia, berarti dia mendekatkan hubungannya dengan Allah. Lutfi, boleh nggak healing sendirian tanpa orang tua? Kalau untuk anak sekolah sebaiknya sama orang tua aja dulu. Nantilah kalau udah umur dewasa, kalau mau sendirian silahkan me time sendirian. Tapi kalau sekarang silahkan untuk bersama dengan bimbingan orang tua terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Aku mau tanya dong, Ustadz Syam biasanya kalau healing ngapain sih Ustadz Syam? Jangan nanya-nanya healing dulu, udah ditelepon. Wah, udah ditelepon nih sama kajian kayaknya nih. Angkat dulu ya. Angkat dulu lah. Assalamualaikum. Salam, sayang. Ada telepon dari istrinya. Coba. Selesai belum syutingnya? Apa? Udah selesai syuting belum? Ustaz. Masih syuting. Nih. Ayo kasih lihat gambarnya. Namanya Kajihan. Kalau udah selesai. Halo Kajihan katanya. Halo Kajihan. Minta tolong sayang. Minta tolong, katanya minta tolong apa? Aduh, minta tolong apa Kajihan? Orang lagi Minta syuting. tolong nitip bumbu dapur udah pada habis. Minta tolong beliin bumbu dapur udah mau habis katanya. Ya Allah. Banget. Udah pakai WA aja. Ini lagi syuting, dititipin bumbu dapur. Aku nitip ya. Nitip apa? Nitipnya apa aja? Nih biar jamaah jadi saksi apaan? Nitip beras, jahe, kunyit. Beli beras, jahe, kunyit. Waduh, Apa ini lagi? aku catat dulu dan ntar lupa lagi. Banyak daun jeruk, daun salam. Ya Allah, mau bikin sayur asem kali ya? Apalagi? Iya banyak sayang, titip ya. Jengkol mau nggak jengkol Kajian? Pete. Wah cengkeh. Pete. Aduh banyak banget. Nitip emang bisa masak kamu.
Ya udah, Ustaz Syam, kalau gitu berarti ya udah kajian udah dicatat titipannya ya. Berarti sekarang kita harus langsung pergi kita ke pasar berarti nih. Habis dari sini langsung ke pasar. Kita ke pasar dulu, nanti marah-marah. Yaudah. Baik, alhamdulillahirobbil alamin. Kalau gitu berarti semuanya kita terima kasih banget ya atas waktunya. Soalnya kita harus pergi dulu karena ini ada titipan dari istrinya Ustaz Syam. Kita mau ke pasar dulu habis dari Jadi sini. jamaah yang di rumah jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih ada tayangan lagi. Iya. Pokoknya ikutin kita terus ya. Ayolah kita ke pasar nih. Oke. Jamaah, alhamdulillah. Ayo. Pamit semuanya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Beruntunglah seseorang muslim saat dia Mana nih? Ingat gak tadi? Ingat dong. Kunyit, jahe, kencur, lengkuas, pokoknya bumbu dapur lah. Kunyit. Itu kunyit. Di jahe nih. Iya jahe itu. Ini lengkuas. Ini jahe. Lengkuas. Aku benar. Kunyit. Kencur yang mana, Bu? Jahe, lengkuas. Sama oncom. Apaan Bu? Ini Bu berapaan Bu? Kalau bumbu dapur pokoknya buat seminggu lah. Buat seminggu 10.000. Bu, saya biasanya Bu kalau di tukang sayur depan rumah saya 3.000 Bu, bisa ya? Jangan mahal-mahal. Kalau mahal, kita nggak jadi, kita pergi aja yuk Ustaz. Kemahalan di sini, kita cari yang lebih murah lagi. Ayo. Udah mau masukin tadi nih. Ya. Waduh, Ibu jangan makan pisau Bu. Apa nawarnya kebangetan? Kan Ustaz nawar di dalam Islam juga boleh. Emang tadi kalau misalnya aku nawar nggak boleh ya Habib, kalau nawarnya segitu tadi sadis Afgan. Baik, artinya begini. Antara pedagang sama pembeli itu pemirsa ada yang namanya tarodi. Apa itu tarodi? Sama-sama ridho. Ketika pedagang melepas sama kita ridho, kita pun membeli dan membelikan uang itu ridho. Artinya sama-sama ridho. Mereka ada ijab dan qabul. Artinya kalau buat nawar boleh dong. Boleh. Artinya kan hak bagi pembeli untuk menawar dan bagi penjual untuk memberikan atau ridho atau tidak dengan tawaran kita. Cuman nggak boleh yang sistem kayak menipu. Udah, kalau nggak mau saya tinggal pergi. Oh, nggak boleh gitu ya? Pura-pura. Nunggu dipanggil. Nunggu dipanggil. Gitu. Kalau kita nggak mau, sudah nggak mau. Artinya kalau dalam perdagangan boleh kita nawar semurah-murahnya. Yang berdagang boleh juga artinya menjual semahal-mahalnya tapi sesuai dengan standar tempat tersebut gitu. Ujratul mithil lah boleh dikatakan, tamanul mithil, artinya harga setempat. Tapi jangan juga menghancurkan harga pasaran. Nggak boleh, dan juga nggak boleh misalnya tawar sini nih, ada lagi yang sebelah, saya nawar situ aja, ngadu digede-gedein tawarannya supaya ngadu ke sebelah, nah itu nggak boleh diadu, nggak boleh. Siap. Bu, maaf ya, tadi saya kan nawar, sekarang udah tahu ilmunya. Maaf ya Bu, ya Jadi udah. nawar nggak? Nggak jadi deh, nggak apa-apa. Bu, kuranginnya dikit aja, nggak apa-apa. Seridonya Ibu deh berapa harganya? 9.900 katanya. Iya, silakan. Ya udah deh, kalau gitu kita belanjanya 10.000 aja. Kilo berapa? 35. Enggak boleh kurang, mahal banget. Tuh, juga tuh. Boleh 5.000 aja, beli 5.000. Ya, katanya sekilo. Nawar kok sadis banget. Kayak Afgan. Kasihan. Gajian ya naik, Tat. Bapaknya. Bagi-bagi buat anak sekolah. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, cara mau nanya? Ya. Cara ngadepin orang belanja rewel. Biar sabar bagaimana? Jadi bagaimana caranya bisa sabar menghadapi pembeli yang rewel? Yang kayak ini kan? Kayak ini rewel. Yang jelas gini aja. Tadi sebelum belanja tadi kan dia ngomong-ngomong harga naik dan sebagainya, ada anak sekolah dan sebagainya. Kita sebagai penjual harus asas yang pertama dulu, senantiasa baik sangka. Yang datang ini pasti butuh sekali. Jadi kita tetap berbaik sangka dulu. Apalagi ini kan pasar. Pasar mereka pasti datang untuk kebutuhan kan? Ya. Tapi tahu diri juga ya. Tetap baik sangka. Kemudian kedepankan juga nih, kita ini mau menolong. Nah, maka ibu menolong dengan cara apa? Yang jujur-jujur aja. Ada yang mana? Ustaz mau nanya. Ya. Oh, ibu lagi mau nanya. Ibu mau nanya? Iya. Ah, pas banget dong kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Silakan Bu, mau nanya apa Bu pertanyaannya Bu? Ustaz, ini ada amalan nggak buat ibu-ibu, buat istri? Ini kan apa-apa mahal, biar rezekinya kita tambah berkah. Ini apa? Sayuran Kenapa ekonomi kita naik biar ya? nah ini apa? Biar bagus, biar enak. Rezekinya biar lancar gitu ya. Karena semua apa-apa serba mahal gitu Bu. Iya, apa-apa semua serba mahal. Kasihan suami, Ted. Ya. Oh, Ustaz Syam gimana? Ada amalannya nggak biar rezeki Waduh, lancar? luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Jadi amalan paling utama itu yang pertama sabar. Ista'inu bis sabr. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi mesti sabar Bu. Ketika Nabi SAW diserang sama Suraqa, Nabi bilang sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi orang sabar itu harus baik sangka sama Allah. Jangan yang dipikir cuma naiknya doang. Naik nih barang-barang di pasar nih, semua bahan dasar semua naik. Enggak. Tapi berbaik sangka dulu sama Allah. Kalau Allah bisa menaikkan harga di pasar, Allah juga bisa menaikkan rezekiku. Amin. Jadi baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama dengan bersabar. Jangan suami pulang langsung diomelin, kok cuma segini nggak cukup nih, kok cuma segini nggak cukup nih. Gimana mau ditambahin sama Allah? Kan kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku yang nambahin. Jadi terima kasih dulu kepada suami. Jangan sampai termasuk wanita yang kufur, istri yang kufur. Bersyukur dulu atas apa yang dikasih suami. Insya Allah Allah yang cukupkan itu. Allah yang mencukupkan, bahkan la azidannakum, bahkan Allah yang akan tambahkan. Kemudian yang kedua, ista'inu bis sabri wassalah. Jangan lupa sholatnya. Utamanya sholat 5 waktu, kemudian bisa ditambah dengan sholat pembuka pintu rezeki, yaitu sholat duha. Sholat duha itu kan seluruh persendian di tubuh ini disedekahin. Artinya orang yang bersedekah itu pasti dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolong dengan sabar, dengan sholat, kemudian dengan sedekah. Sedekah terbaik itu bukan hanya keluar rumah, tapi sedekah terbaik adalah di dalam rumah. Jangan karena alasan bahan dasar mahal akhirnya kopinya tidak terlalu manis. Pakai garam lagi. Pakai garam lagi. Salah alasannya. Nah, udah puas kan? Udah Bu, mudah-mudahan terjawab buat ya. kita semua, kita belajar hari ini luar biasa. Sebagai kesimpulan juga buat dari saya, yang namanya jual beli itu adalah pekerjaan yang luar biasa mulia. 10 dari rezeki Allah itu 9-nya dari jual beli. Berdagang. Kenapa berdagang? Karena di situ ada asas tolong menolong dan ada keberkahan di dalamnya. Ada bentuk optimis. Kebayang gak banyaknya pedagang, tapi kita tetap optimis. Hari ini ada pembeli saya. Jadi tetap berbaik sangka sama Allah. Baik, alhamdulillah jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah. Nah, buat jamaah nih yang pengen majelisnya, sekolahnya pengen didatengin kayak hari ini kita datang ke sini, langsung aja DM ke Instagram Islam itu Indah. Jadi bisa sekolah, majelis taklim, masjid, madrasah, pokoknya bisa. Dimanapun kalian berada, insya Allah kita bisa datengin. DM ke Instagram Islam itu Indah ya. Oke, baik, makasih ya Bu, makasih juga semua yang ada di sini di pasar Pejuang Jaya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pasar Perjuang Jaya, Jaya. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Dia bidadari yang 1, 2, 3, bisik. Kini mulai di telinga hingga menusuk di hatimu. DJ boy pun